Valentino Rossi ialah salah satu pembalap paling terkenal dan berpengaruh di MotoGP. Dan tentu saja, sebagai pembalap di ajang balap motor paling keras di dunia, ia punya banyak rival. Dan seperti yang kita ketahui, beberapa rival tersebut tak hanya terlibat pertarungan panas di sirkuit, tapi juga menjadi musuh dalam arti sebenarnya. Dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu rival panas Valentino Rossi, yaitu Max Biaggi. Max Biaggi punya nama lengkap Maximiliano Biaggi. Lahir 26 Juli 1971 di Roma, Italia. Pada masa kecilnya, Biaggi lebih tertarik pada sepak bola. Namun ketertarikannya berubah pada saat ia berumur 17 tahun. Di mana ia diberi sepeda motor sebagai hadiah ulang tahunnya. Beranjak dari sini, ia memulai karir balapnya di kelas 125cc pada usia 18 tahun di kejuaraan lokal di Roma. Hingga pada tahun 1990, ia pun memenangkan kejuaraan Italian Sport Production Championship. Pada tahun 1991, ia sempat berkompetisi di dua event sekaligus, yaitu European 250cc Championship, dan GP 250cc sebagai wildcard, untuk motor yang sama yaitu Aprilia RS 250. Baru kemudian setahun setelahnya, ia membalap secara penuh untuk Aprilia di GP 250 dan langsung mendapatkan kemenangan pertamanya di sirkuit Kyalami Afrika. Di kelas 250 ini Biaggi berpindah tim beberapa kali. Tahun 1993, ia pernah pergi ke Honda sebelum kembali lagi ke Aprilia pada 1994, dan memenangkan kejuaraan GP 250cc pertamanya. Dan melanjutkannya di tahun 1995 dan 1996. Dan kembali bersama Honda di tahun 1997 untuk merebut gelar 250cc keempatnya secara berturut. Jadi total, Max Biaggi punya 4 gelar selama berkarir di GP 250cc. Tahun 1998, ia pun pindah ke GP 500 bersama Honda, dan ia melakukan debut luar biasa di tahun pertamanya, di mana mendapatkan pole position, mencatat lap tercepat dan memenangkan balapan pertamanya di GP Jepang di sirkuit Suzuka. Dan berhasil menempatkan dirinya sebagai runner-up di tahun itu di belakang Mick Doohan. Di tahun 1999 ia pindah ke Yamaha dengan mengendarai WZR 500. Namun bersama Yamaha performanya justru menurun. Di mana tahun itu ia menempati posisi 4 dan kalah dari Alex Criville. Tahun 2000 kalah dari Kenny Roberts Jr., dan tahun 2001 ia kalah dari anak baru yaitu Valentino Rossi, yang sedang menjalani musim keduanya di GP 500. Pertarungan perebutan gelar juara tahun 2001 inilah yang menjadi awal rivalitas panasnya dengan Valentino Rossi. Bagi penggemar MotoGP veteran, pasti ingat dengan sikutan Biaggi di GP Jepang, yang dibalas acungan jari tengah oleh Rossi. Tensi panas ini kemudian berlanjut di GP Catalan di mana dilaporkan terjadi baku hantam di belakang podium yang tak tersorot oleh kamera. Namun pihak Dorna kemudian berhasil mendamaikan dua rider asal Italia ini. Dan jika ditanya apa yang menyebabkan kebencian di antara keduanya, jawabannya ada banyak hal. Di antaranya sebagai juara dunia 4 kali GP 250cc, Biaggi merasa tak dihormati oleh Valentino Rossi, yang seorang pendatang baru. Dan lebih menghormati Capirossi yang saat itu merupakan rival kuat Biaggi di sirkuit. Namun ada juga yang menyebutkan mereka sudah pernah saling benci sejak remaja untuk alasan yang tidak diketahui. Di tahun 2002, di mana kubikasi mesin 990cc pertama kali dimulai, ia mengendarai WZR M1 yang saat itu dianggap inferior dari RC 211V milik Honda. Dan performa Biaggi tidaklah buruk. Di mana ia berhasil menjuarai GP Sepang dan GP Brno dan menjadi orang yang pertama kali mengantarkan motor milik Yamaha ini di puncak podium. Namun sebagai bintang yang lagi naik daun, perhatian media yang besar kepada Valentino Rossi, membuat Biaggi kembali membenci Valentino Rossi. Dan kekesalannya tentu saja ia tumpahkan pada WZR M1 yang dianggap loyo dan tak berdaya menghadapi RC 211V yang memang dikdaya di tahun itu. Hingga ia pun sempat sesumbar akan mampu mengalahkan Valentino Rossi, jika diberi motor yang sama. Dan ia pun pindah dari Yamaha ke Honda untuk mengharapkan paket motor yang sama dengan Valentino Rossi, yaitu RC 211V. Tahun 2003, ia pun pindah ke Honda dan berada di tim Camel Pramac Pons. Dan lagi-lagi ia kalah dari Valentino Rossi. Dan juga hanya memenangkan 2 seri di tahun itu. Bahkan ia kini tergusur dari posisi 2 yang beberapa tahun belakangan ia pegang. Di mana posisi tersebut kini direbut Setegi Bernau dari tim Movistar Honda, yang baru saja pindah dari Suzuki. Dan lagi-lagi,
Ia beralasan jika kekalahannya dari Valentino Rossi, dikarenakan paket RC211V yang diberikan padanya tidak sebagus seperti yang dimiliki Valentino Rossi, yang saat itu berada di tim Repsol Honda. Rossi yang muak dengan ocehan Biaggi dan konfliknya dengan HRC, memutuskan untuk meninggalkan Honda, dan bergabung dengan Yamaha yang dulu ditinggalkan Biaggi. Sekaligus ia ingin membuktikan pada Biaggi dan Honda siapa yang benar-benar hebat. Dan di tahun 2004 wajah Biaggi bak tertampar berkali-kali. Di mana Valentino Rossi yang kini mengendarai Yamaha, mempecundanginya bahkan sejak seri pertama di Welcome Afrika. Di mana pada debut Rossi di atas WZR M1, Biaggi takluk oleh Rossi dan harus puas di posisi kedua. Dan jumlah kemenangannya juga mengalami defisit, di mana ia hanya menang 1 kali di musim 2004. Selain itu ia juga kembali kalah dari pembalap Honda lain, yaitu Stegi Bernal. Dan tentu saja ia juga harus menahan malu melihat WZR M1 yang dulu disempat dianggapnya motor jelek, kini mampu mendapatkan 9 kemenangan bersama Valentino Rossi. Sekaligus kembali membuat Valentino Rossi memenangkan gelar di tahun 2004 tersebut. Seolah tak punya malu, ia pun masih saja mengeluhkan hal yang sama. Yaitu paket Honda RC211V yang diberikan padanya tidak sebagus dengan yang dimiliki Valentino Rossi dulu di Repsol Honda. Dan menjadi biang kekalahannya dari Valentino Rossi. Namun saat itu dengan sabar, Honda tetap menerima masukannya. Hingga pada musim 2005, dengan baik hati, Honda pun memberikan ia kesempatan untuk bersama Repsol Honda, dengan cara tukar guling dengan Alex Barros yang pada 2004 diberi kepercayaan untuk menggantikan Valentino Rossi. Demi pembuktian dan ambisi Biaggi untuk mengalahkan Valentino Rossi, Honda pun rela berbuat apa saja untuknya. Namun apa mau dikata, kepercayaan Honda padanya tak berbalas manis. Ia justru makin terpuruk di musim 2005. Di musim ini ia malah tak mendapatkan satupun kemenangan. Berbanding terbalik dengan Valentino Rossi yang mengoleksi 11 kemenangan. Sehingga kini ia tak hanya makin jauh dari Valentino Rossi, namun juga kalah dari pendatang baru Marco Melandri, yang tahun itu berhasil merebut runner-up di klasemen. Sedangkan ia jatuh terpuruk di posisi 5 klasemen. Hasil akhir musim 2005 pun tak hanya menamparnya kembali berkali-kali, tapi juga membungkam mulut besar seorang Max Biaggi untuk selamanya. Pada musim 2006, mulut besarnya kini mendatangkan petaka lain. Yaitu Honda kini benar-benar tak menginginkannya untuk membalap bersama mereka lagi. Dan memutuskan untuk mengganti Biaggi dengan Dani Pedrosa, yang baru saja menjuarai GP 250 di tahun 2005. Konon saking bencinya Honda dengan Biaggi, Honda juga memerintahkan agar tim seperti Fortuna Honda, Konica Minolta Honda dan LCR Honda untuk juga tidak lagi menampung Biaggi. Apa mau dikata, kesabaran Honda padanya, kini sudah benar-benar habis. Dan tak hanya Honda. Suzuki dan Kawasaki yang juga sempat ia ajak untuk bekerja sama, secara serentak menolak tawaran Biaggi. Walaupun saat itu ia disupport oleh merek rokok terkenal, Camel. Ya, brand rokok besar ini tak mampu meluluhkan hati Honda, Suzuki dan Kawasaki untuk mengontraknya. 2005 pun menjadi akhir karir Biaggi di MotoGP, dan yang terburuk adalah ia mengakhirinya dengan keadaan terbuang. Biaggi sempat akan membalap di WSBK musim 2006 bersama All-Star Corona Suzuki sebagai rider ketiga, tapi karena tak akan diberikan spek motor yang sama dengan dua pembalap Suzuki lainnya, membuat Max Biaggi memutuskan untuk tidak membalap di 2006. Saat jalan menuju pensiun sudah di depan mata, Suzuki WSBK mendadak menjanjikan satu kursi untuknya di tim All-Star Corona Suzuki pada 2007 menggantikan Track Corsair. Dan tentu saja Biaggi menyanggupi hal tersebut. Pada 2007 di sirkuit Losail Qatar, ia pun melakukan debutnya di atas Suzuki GSX-R, dan memenangkan balapan pertama di sirkuit internasional Losail di Qatar dan finish kedua di balapan kedua. Dan uniknya Biaggi kembali mencatatkan rekor. Ia menjadi satu dari 5 pembalap yang memenangkan balapan kejuaraan dunia Superbike di balapan pertamanya. Dan menjadi satu-satunya pembalap yang pernah memenangkan balapan Superbike pertamanya, dan balapan Grand Prix pertamanya di Grand Prix 500cc. Ya, secara skill membalap, Biaggi sebenarnya tidaklah buruk, namun rivalitas yang berujung kebenciannya pada Valentino Rossi lah yang membuatnya melupakan apa yang harusnya dilakukan di atas motor balapnya. Dan ia mengakhiri musim debutnya di WSBK di posisi 3, di belakang juara dunia James Toseland dan pembalap Yamaha, Noriyuki Haga. Namun pada 2008, nasib buruk yang dibawanya dari MotoGP ternyata masih mengikutinya. Di mana Corona Extra yang menjadi sponsor Suzuki memilih tak melanjutkan kerjasamanya dengan Suzuki WSBK. Suzuki yang tak memiliki banyak dana untuk mengikuti 2 event sekaligus, memutuskan untuk tidak melanjutkan keikutsertaan mereka di ajang WSBK.
dan hanya fokus untuk mengembangkan GSV-R untuk berkompetisi di MotoGP. Alhasil Biaggi pun harus mencari tim baru di musim 2008. Dan ia hanya mendapatkan tim satelit Ducati yaitu tim Steril Garda dengan mengendarai Ducati 1098R. Dan tentu saja tak banyak yang bisa dilakukannya di tim ini. Ia pun hanya mendapatkan 7 podium tanpa satupun kemenangan. Dan harus puas di posisi 7 klasemen akhir WSBK musim itu. Pada musim 2009, Aprilia kembali ke WSBK. Dan disinilah jalan Max Biaggi untuk kembali menjadi seorang juara terbuka. Di mana Max Biaggi kemudian diajak bergabung dan membalap bersama motor mereka, Aprilia RSV4. Dan ia pun kembali mendapatkan podium juara, di mana ia berhasil menang di sirkuit Brno. Kendati secara keseluruhan, ia harus kalah dari rookie Yamaha, Ben Spies. Dan mengakhiri musim berada di posisi 4. Namun di musim 2010, Biaggi akhirnya membayar kepercayaan Aprilia padanya. Dengan memberikan gelar juara dunia. Di mana ia tampil impresif dengan jadi langganan juara. Tercatat ia mendapatkan double winner di Portimao, Monza, Miller Park, Misano, dan diakhiri juara race 2 di Magny-Cours yang mana itu cukup untuk mengantarkannya sebagai juara dunia WSBK musim 2010. Tahun 2011, jagoan Ducati Carlos Checa mendadak tampil impresif, dan berhasil mengusur dominasi Biaggi dan Aprilia di awal musim. Dan yang lebih buruk lagi, ia mengalami kecelakaan di sirkuit Nürburgring, yang membuatnya patah kaki. Hingga ia tak hanya melewatkan 2 seri, tapi juga harus merelakan gelar juara dunia 2011 direbut dengan mudah oleh Carlos Checa. Tahun 2012 Biaggi kembali bangkit untuk kembali merebut juara dunia. Namun kali ini lawannya tak lagi Carlos Checa, tapi Tom Sykes yang menunggangi Kawasaki ZX-10R, dan Biaggi pun harus bersusah payah menghadapinya dan memenangkan kejuaraan WSBK 2012 dengan hanya selisih setengah poin dari Tom Sykes. Puas dengan pencapaiannya di WSBK, Biaggi pun menutup karirnya di dunia balap motor di akhir musim ini. Di mana ia memutuskan pensiun dari dunia balap motor yang telah membesarkannya. Dan itu semua dirasa cukup tepat, di mana ia pensiun dengan memegang gelar juara dunia, dan tentu dengan akhir yang baik di kejuaraan ini. Biaggi yang juga dikenal dengan julukan The Roman Emperor, memang lebih sering dianggap tokoh antagonis di MotoGP. Hal ini karena hubungannya yang buruk dengan pers, personel tim, dan beberapa pengendara lain terutama Valentino Rossi. Tapi walaupun begitu, Biaggi adalah Biaggi dengan warna tersendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan Valentino Rossi yang kini juga sudah pensiun, juga pernah mengakui dalam sebuah wawancara, bahwa perselisihannya dengan Biaggi adalah salahnya. Ia mengakui bahwa ia sebagai seorang junior, kurang menghormati Biaggi yang lebih senior, dan sering terlalu jujur soal Biaggi saat wawancara. Hingga kemudian hal tersebutlah yang menyulut kebencian Biaggi padanya. Dan kini, walaupun belum pernah muncul bersama lagi di depan kamera, keduanya mengaku telah berbaikan dan memandang rivalitas mereka di masa lalu adalah hal yang lumrah, dan merupakan bagian dari dunia balap motor itu sendiri. Dan tentu saja, bagi kita sebagai penonton, segala perbedaan dan rivalitas mereka di dunia balap motor, juga telah menjadi warna tersendiri untuk kita para penikmat MotoGP di seluruh dunia. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan cukup menambah wawasan kita tentang dunia balap motor. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe.